Datanglah ya Roh Pembaharu. Saya tidak tahu asal-usul tema bercorak doa yang dipilih oleh sinode ini. Namun, saya teringat kepada ungkapan yang mirip, judul dari sebuah kidung gerejawi klasik, yaitu Datanglah ya Roh Pencipta. Bahasa Latinnya Veni Creator Spiritu. Datanglah ya Roh Pencipta. Kidung yang konon berasal dari abad ke-9 ini telah diterjemahkan dan disadur ke dalam berbagai bahasa dan kerap dinyanyikan di hari raya Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, yang juga dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus sekaligus hari jadinya gereja. Bapak Ibu sekalian, sejak reformasi di Inggris pada abad ke-16 telah ada lebih dari 50 versi terjemahan dan saduran dari kidung Veni Creator Spiritu ini. Datanglah ya Roh Pencipta. Di antaranya yang digubah oleh Uskup John Cosin bagi pelantikan Raja Charles. Di sini ada Om Charles ya. Pelantikan Raja Charles pertama pada tahun 1625. Bait pertamanya, versinya Cosin ini berbunyi demikian. Datanglah ya Roh Kudus, ilhamilah jiwa kami, dan terangilah dengan api surgawi. Engkaulah roh yang mengurapi, yang memberikan ketujuh karunia. Maka muncullah pertanyaan, apa yang dimaksud Cosin dengan ketujuh karunia yang diberikan Roh Kudus kepada gereja? Kalau kita ingat kembali teks-teks suci yang tadi sudah kita baca, dalam Kejadian 11 Roh Tuhan mengaruniakan berbagai bahasa. Maka jangan heran jikalau dalam peristiwa Pentakosta para rasul yang telah dihinggapi oleh api Roh Suci menyampaikan Injil dalam berbagai bahasa, karena Roh adalah sumber bahasa. Dan kalau kita mengingat kembali apa yang tertulis dalam Yohanes 14, khususnya ayat 16, lalu ayat 26 sampai 27, Roh Kudus itu berkarya dalam diri orang percaya, murid Yesus, berupa penyertaan, pengajaran, bimbingan, nasihat, dan pemberian keberanian. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tapi apa yang dimaksud dengan ketujuh roh yang diberikan oleh Roh Kudus? Rupanya Cosin mengacu kepada Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Di mana ketujuh karunia dikenakan kepada Roh Tuhan atas sosok Sang Mesias, yaitu hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan atau kekuatan, pengenalan, kesalehan, diterjemahkan oleh LAI sebagai takut akan Tuhan, dan yang ketujuh, takut akan Tuhan. 7 karunia. Roh Tuhan adalah roh yang memberikan 7 karunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dalam rangka itulah Roh memberikan ketujuh karunia. Ketujuh karunia itu diberikan supaya terjadi pembaruan atas umat manusia. Yang tertawan dilepaskan, yang tertindas
dibebaskan, yang miskin diberdayakan, dan yang putus asa kembali diberi pengharapan. Ini tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu versi pertama dari syair Datanglah Ya Roh Pencipta. Versi lain dari Veni Creator Spiritu adalah syair gubahan John Dryden yang dipublikasikan pada tahun 1693. Bait pertamanya berbunyi demikian: Ya Roh Pencipta, yang oleh pertolongannya dasar-dasar dunia mula-mula diletakkan, datanglah, lawatlah setiap pikiran manusia yang mau beribadah kepadamu. Datanglah, curahkanlah sukacitamu atas umat manusia. Dari dosa dan sengsara, bebaskanlah kami, dan jadikanlah bait sucimu berkenan kepadamu. Kedua versi dari syair Datanglah Ya Roh Pencipta ini menyatakan pemahaman gereja terhadap peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dua pokok pemahaman ditekankan di sini, yaitu karunia dan pembaruan. Karunia diberikan demi terjadi pembaruan. Tadi roh Tuhan ada padaku, hikmat, pengertian, pengenalan, dan sebagainya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, pembebasan bagi orang yang tertindas, kelepasan bagi orang-orang tawanan, pengharapan bagi orang-orang miskin. Bapak Ibu sekalian, karunia diberikan demi terjadi pembaruan. Maka betapa berdosanya insan-insan yang diberi karunia-karunia luar biasa oleh Roh Allah, tapi menggunakannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memperbarui wajah bumi ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai pemenuhan janji Yesus, Roh Kudus turun atas para murid untuk memberikan berbagai karunia demi Injil diberitakan dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sehingga terjadi pembaruan atas wajah umat manusia yang sudah karut-marut dengan dosa, korupsi, dan berbagai kebejatan moral. Bapak Ibu sekalian, pemahaman ini tercermin dalam warna liturgi Pentakosta, yaitu merah, seperti warna lilin di depan, seperti warna stola yang saya pakai, dan seperti warna pakaian para anggota majelis. Apa artinya? Merah melambangkan lidah-lidah api Roh Kudus yang bertebaran dan hinggap pada, perhatikan, masing-masing murid. Bukan hanya Petrus yang berkhotbah dengan luar biasa itu yang dihinggapi oleh Roh Kudus, tetapi setiap murid pada hari Pentakosta. Dan Petrus kemudian berkata, Roh itu dijanjikan bagi kamu juga. Kalau kita baca bagian akhir dari teks kedua kita, Kisah pasal 2 ayat 22 sampai 40. Roh dijanjikan bagi kamu semua. Bapak Ibu sekalian, peristiwa Pentakosta itu menggenapkan janji Yesus demi cintanya yang menyala-nyala kepada umat manusia. Yesus menjanjikan turunnya Roh Kudus untuk memberikan kuasa, berbagai karunia kepada para murid untuk bersaksi, sehingga Injil diberitakan sampai ke ujung bumi dan umat manusia diperbarui. Maka
Selain lambang Roh Kudus, merah sekaligus adalah lambang cinta Yesus yang menyala-nyala. Ingat itu. Dan sebagai tambahan dalam tradisi gereja, merah juga adalah lambang keberanian untuk memberitakan Injil. Karena kasih Yesus, kata Paulus, maka aku berbicara kepadamu. Kalau cinta Yesus kepada umat manusia itu menyala-nyala dalam diri kita, maka tentunya kita tidak akan tinggal diam melihat betapa bobroknya kemanusiaan masa kini. Kita akan berjuang keras untuk memberitakan Injil, baik melalui perkataan maupun melalui tindakan nyata. Menjadi teladan di tengah-tengah arus kehancuran moral. Bapak Ibu sekalian, bukan mengada-ada. Pemahaman akan makna Pentakosta ini berakar pada kesaksian kitab suci sendiri. Teks utama kita, Kisah pasal 2 ayat 22 sampai 40, menuturkan bagaimana Petrus, Simon Petrus, oleh kuasa Roh Kudus yang turun atasnya, menyaksikan perihal Yesus dengan cakap dan berani. Sebuah kecakapan dan keberanian yang sebelumnya belum pernah dimilikinya. Alhasil terjadilah pembaruan yang luar biasa. 3.000 jiwa memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, penulis Kisah Para Rasul menuturkan dengan cakap Petrus menyaksikan perihal Yesus berkenaan dengan perayaan Pentakosta ketika itu. Dalam khotbahnya, Petrus menyebut para pendengarnya, perhatikan, dia menyebut para pendengarnya sebagai orang-orang Israel. Dan itu diulang setelah di ayat 22, dia menyapa mereka orang-orang Israel, maka diulang di ayat 36, seluruh kaum Israel. Bapak Ibu sekalian, dia tidak menggunakan sebutan orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Israel. Mengapa? Sebutan itu menyatakan kedalaman makna Pentakosta bagi mereka. Lebih daripada sekadar saat mengucap syukur atas hasil panen, kalau kita membaca kitab Imamat pasal 23 ayat 16 dan seterusnya, kita bisa mengetahui bahwa hari raya Pentakosta juga disebut hari raya 7 minggu, adalah saat untuk mengucap syukur atas hasil panen. Nah, bagi orang-orang Israel, terutama sejak abad kedua sebelum Masehi, Pentakosta adalah terutama saat memperingati pemberian Taurat di Gunung Sinai. Sekali lagi, terutama sejak abad kedua sebelum Masehi, Pentakosta bagi bangsa Yahudi, orang-orang Israel, adalah saat memperingati pemberian Taurat di Gunung Sinai. Menurut kitab Keluaran, Israel keluar dari Mesir pada pertengahan bulan pertama dan mereka sampai di padang gurun Sinai pada bulan ketiga. Jadi jarak dari Mesir ke Sinai sekitar 50 hari. Dari Mesir ke Sinai. Bapak Ibu bisa baca ini dalam Keluaran pasal 19. Mereka sampai di sana pada hari ke-50 sampai di Sinai. Itulah Pentakosta. Itulah saat bagi seluruh kaum Israel untuk mencermati kembali, mempelajari ulang Taurat sekaligus rededikasi.
memperbarui komitmen mereka untuk menaatinya. Itulah Pentakosta bagi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Bapak Ibu sekalian, namun kita tahu, sekeras apapun mereka berusaha untuk menaati hukum-hukum Tuhan, sesaleh apapun mereka, komitmen itu tak kunjung terpenuhi. Mereka gagal dan gagal lagi dalam menaati hukum-hukum Allah sampai tiba Pentakosta berikutnya. Mereka kembali mempelajari Taurat, mencermatinya, mengambil rekomitmen, kami mau taat. Setelah itu gagal lagi dan gagal lagi. Pentakosta lagi, gagal lagi, gagal lagi. Pentakosta lagi, gagal lagi, dan gagal lagi. Seperti yang terjadi menjelang Paskah, 50 hari sebelum Pentakosta, ketika mereka terlibat dalam peristiwa penyaliban dan pembunuhan atas diri Yesus. Menurut tuturan Lukas 23 ayat 48, setelah menyaksikan kegelapan membungkus Golgota selama 3 jam, dan bagaimana Yesus yang tersalib itu menyerahkan nyawanya ke tangan Bapaknya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Alkitab mencatat, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Mengapa? Karena mereka sangat menyesal telah terlibat dalam penyaliban dan pembunuhan atas orang benar. Tidak mungkin kalau orang itu bukan orang benar, di penghujung hidupnya ketika sengsara demikian memuncak, dia tidak ragu bahwa relasinya dengan Bapa tak tergoyahkan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sampai kepala pasukan mengaku, sungguh dia orang benar. Maka mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Mereka sangat menyesal telah terlibat dalam penyaliban dan pembunuhan atas orang benar. Entah bagaimana perasaan mereka ketika mencermati kembali Taurat di hari Pentakosta dengan kecaman nurani terhadap kejahatan dan ketidakadilan yang baru saja mereka perbuat. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pergulatan batin itulah, mungkin di antara mereka ada yang sudah putus asa dengan diri mereka sendiri. Kok saya tidak kunjung berubah? Masihkah Tuhan berkenan kepada saya? Mungkinkah saya menjadi insan yang lebih baik? Dalam konteks pergumulan batin itulah Petrus berbicara perihal Yesus. Sebaliknya dari menghibur mereka yang sedang diteror oleh nurani mereka sendiri, Petrus justru menyingkapkan lebih jauh betapa besarnya dosa mereka. Sosok yang telah mereka salibkan dan bunuh menjelang Paskah itu adalah Yesus dari Nazaret. Perhatikan sebutan ini, Yesus dari Nazaret. Bapak Ibu, ini juga bahasa Taurat. Artinya, Yesus bukan penduduk Yerusalem. Dia orang asing. Bersama janda dan anak-anak yatim, orang asing adalah kaum pinggiran, kaum marginal, kaum yang diremehkan, dinomersekiankan dalam agenda kehidupan. Bapak Ibu sekalian, dan Taurat memerintahkan orang Israel untuk tidak menindas dan menekan kaum pinggiran. Sebaliknya, mengayomi dan mencintai mereka. Keluaran pasal 22, Keluaran pasal 23, Imamat pasal 19 berbicara panjang lebar tentang tanggung jawab
orang-orang Israel terhadap orang asing, janda, dan anak yatim. Kalian harus mengayomi, mencintai, merawat mereka. Namun yang terjadi menjelang Paskah, mereka telah menganiaya, menyalibkan dan membunuh Yesus sang marginal itu. Mereka telah melanggar Taurat. Betapa besarnya dosa mereka. Dan bukan sekadar sosok yang marginal. Yesus ternyata adalah sang Mesias. Siapa sangka Mesias berwujud sosok yang marginal, sosok pinggiran, juru selamat umat manusia, anak tukang kayu. Sang Mesias yang telah ditentukan Allah, kata Petrus. Kembali dalam Kisah pasal 2. 2 kali Petrus menegaskan di ayat 22 dan ayat 31 bahwa Yesus adalah sang Mesias yang telah ditentukan Allah bagi kamu. Hal itu dinyatakan Allah bukan hanya dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah umat manusia, tetapi juga dengan membangkitkannya dari kematian, menaikkannya ke surga, dan mendudukkannya di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, kesimpulannya seperti tertulis di ayat 36, Petrus menegaskan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang marginal itu, yang kamu aniaya itu, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Bayangkan, seperti disambar geledek di siang bolong, tuturan itu menyadarkan para pendengar khotbah Petrus bahwa sosok yang telah mereka remehkan, salibkan dan bunuh itu bukan sekadar orang asing yang tak bersalah, tapi sang Mesias yang ditentukan Allah bagi mereka. Oh, betapa besarnya dosa mereka, betapa terkutuknya mereka. Bayangkan Bapak Ibu, perasaan yang berkecamuk di hati mereka ketika itu. Ayat 37 menuturkan bahwa hati mereka sangat terharu ketika mereka menyadari bahwa sosok yang selama ini mereka remehkan, hina, sepelekan, bahkan aniaya, salibkan dan bunuh itu ternyata adalah sang Mesias. Hati mereka sangat terharu. Terjemahan yang lebih tepat diberikan oleh Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu hati mereka sangat gelisah. Terjemahan harfiahnya, hati mereka tertusuk dalam, dilanda oleh kepanikan batin yang luar biasa. Mereka pun bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Maksudnya, apakah yang harus kami perbuat agar dosa kami yang begitu besar dapat diampuni oleh Allah? Rasanya tidak mungkin. Adakah caranya? Petrus pun menjawab, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dengan menjawab demikian, Petrus sebetulnya bukan hanya menjawab pertanyaan apakah yang harus kami perbuat agar dosa kami yang begitu besar diampuni oleh Allah,
Lebih daripada itu, Petrus menjawab pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat agar kami tidak lagi berbuat dosa demikian? Bertobatlah. Apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu? Agar kita tidak lagi berbuat dosa, menindas yang lemah, bahkan mungkin tanpa kita sadari, karena segala keserakahan, pementingan diri kita sendiri, begitu banyak orang yang sengsara. Bertobatlah, kata Petrus. Mereka harus bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kedua hal ini, bertobat dan memberi diri dibaptis, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Memberi diri dibaptis dalam nama Yesus berarti menyerahkan dan mengabdikan diri ini sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada Yesus Sang Tuhan. Saya bukan lagi milik saya sendiri, saya hamba Kristus. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul, mulai dari jemaat di Antioquia, orang Kristen disebut apa Bapak Ibu? Kristianos. Kristen dari kata Yunani Kristianos. Dari dua kata, Kristos, Kristus, dan akhiran Ianos, yang pada abad pertama menyatakan status kehambaan, kepemilikan. Kristianos, hamba-hamba pada zaman dulu, namanya tenggelam dalam nama tuannya, tidak dikenal dengan namanya, dikenal dengan nama tuannya. Namanya tidak penting, nama tuannya yang penting. Kristos dan Ianos, Kristianos, dia Kristen. Dia hamba Kristus. Nah, untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan, kita harus bertobat terlebih dahulu. Dalam konteks agama Yahudi, Bapak Ibu sekalian, penting dicatat. Pertobatan itu dipahami dengan sebutan tesufa. Tesufa dalam pemahaman Yahudi artinya bertobat. Dan yang namanya tesufa menuntut 5 hal, 5 perilaku. Yang pertama, kesadaran akan dosa sebagai dosa. Hakarat hajat. Kesadaran akan dosa sebagai dosa. Jadi bukan hanya sadar saya sudah nyontek kalau dia seorang siswa, tapi sadar perbuatan saya nyontek itu dosa. Sebagai dokter misalnya, kalau dia mementingkan dirinya sendiri, maka dia akan jalin koneksi dengan berbagai perusahaan obat. Dia akan dapat keuntungan dengan membuat produk perusahaan obat itu laku. Pokoknya pasien dikasih obat sebanyak-banyaknya demi keuntungan pribadi. Ini yang namanya malpraktek. Bukan hanya sadar itu malpraktek, tapi sadar bahwa malpraktek itu dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan. Sadar saja tidak cukup. Bertobat berarti menyesal. Karata dalam bahasa Ibrani, menyesal. Yang ketiga, ini lebih radikal lagi. Berhenti dari dosa. Zifat hajat.
berhenti dari dosa. Yang keempat, restitusi. Yang ini jarang diangkat di gereja. Restitusi atau saya bahasakannya apa ya? Ganti rugi. Kepada orang yang telah kita lukai. Ingat Sakeus, pertobatannya ditandai dengan ucapannya, kalau ada yang dia rugikan, dia akan ganti berapa kali lipat? 4 kali lipat. Jadi jangan sudah korupsi, ambil uang orang, lalu Tuhan saya menyesal, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ya sudah sampai di situ. Itu bukan tesufa. Tesufa berarti ganti rugi. Dan yang terakhir, baru pengakuan. Oh Bapak Ibu, saya berharap pemahaman yang sangat radikal tentang hal bertobat ini kita miliki. Kita lakukan. Karena sia-sia semua ucapan mulut bibir kita, nyanyian pujian kita, kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat. Demikianlah teks suci kita menuturkan karya Roh. Datanglah ya Roh Pencipta, datanglah ya Roh Pembaru. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun, memberikan karunia, kecakapan dan keberanian kepada Petrus dan teman-temannya untuk menyuarakan perihal Yesus dalam konteks pergulatan batin umat manusia ketika itu. Dosa. Kamu mau bebas dari dosa? Selama ini kamu pikir bagaimana saya bisa luput dari hukuman atas dosa? Seperti seorang pemuda siang-siang datang kepada saya, Pak Erik tolong doakan supaya saya tidak dijebloskan ke dalam penjara. Memang ada apa? Ternyata dia menggelapkan uang toko bibinya yang dipercayakan untuk dikelola olehnya. Lalu bibinya ini tidak terima, dia melarikan diri, bibinya lapor ke polisi, jadilah dia buronan negara. Lalu siang-siang dia datang kepada saya, Pak Erik tolong doakan supaya saya luput dari penjara. Saya anjurkan, kamu serahkan diri sekarang juga. Bertobatlah. Berani berbuat, berani tanggung akibatnya. Itu artinya bertobat. Restitusi. Dan jangan ulangi lagi. Tuhan pasti mengampuni, memperbarui kamu. Kebanyakan orang pengennya kayak gitu Bapak Ibu. Sudah berbuat dosa, yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya saya luput dari hukumannya. Maka datanglah ke gereja, minta ampun, minta pendeta mendoakan supaya Tuhan mengampuni, beres. Tidak bisa. Petrus tidak hanya menjawab pertanyaan, apa yang harus kami perbuat agar kami diampuni dari dosa-dosa kami. Dia menjawab pertanyaan, apa yang harus kami perbuat supaya kami lepas bukan hanya dari hukuman atas dosa, tapi lepas dari dosa. Bertobatlah. Maka Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong kita. Sehingga apa yang menjadi tekad dan komitmen kita untuk tidak lagi berbuat dosa, tidak sekedar berhenti pada tekad dan komitmen, tapi terwujud nyata dalam keseharian kita. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus memberikan karunia demi terjadi pembaruan.
Maka di hari Pentakosta ini saya mengajak sekalian jemaat untuk hidup dengan semangat itu. Veni, Creator Spiritu. Datanglah Roh Pencipta. Berikan kepada saya karunia-karunia, 7 karunia tadi, agar saya dapat memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saya tidak lagi menindas orang-orang miskin, meremehkan mereka, tapi saya memberitakan kabar baik kepada mereka, pengharapan kepada mereka. Saya boleh membebaskan orang-orang yang ditawan, kelepasan bagi orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Perilaku saya menjadi berubah total. Saya mau kaitkan ini dengan kenyataan bahwa penindasan yang paling nyata terhadap sesama manusia itu banyak terjadi di perusahaan-perusahaan, usaha-usaha kita. Salah satu pertanyaan mendasar dalam etika bisnis adalah tentang hakikat dari perusahaan, usaha, bisnis. Apa maksud seorang pengusaha ketika ia mendirikan sebuah perusahaan? Apakah sekadar sebuah alat untuk mengumpulkan keuntungan? Semacam mesin uang? Menarik bahwa istilah bahasa Inggris untuk perusahaan adalah company. Berasal dari kata Latin. Nah, para pengusaha, pemilik toko, perhatikan ini. Kata Latin cum panis. Yang artinya apa? Cum panis, perusahaan. Itu pada hakikatnya artinya adalah memecah roti bersama. Istilah itu sangat akrab bukan dengan kita umat Kristen. Karena mengingatkan kita kepada ritus utama komunitas Kristen yang disebut perjamuan suci atau komuni. Dengan memecah roti bersama, para peserta ritus menyatakan diri bukan sekadar sebuah kumpulan, melainkan sebuah komunitas yang makan dan hidup bersama. Suka duka ditanggung bersama. Yang satu senang, yang lain ikut senang. Yang satu sedih, yang lain ikut menangis. Seperti yang Paulus suarakan dalam kitab Roma. Itulah komunitas. Nah, berangkat dari pemahaman bahwa perusahaan pertama-tama adalah sebuah komunitas, maka visi dan misi perusahaan mesti terarah pada kesejahteraan segenap warga perusahaan. Tidak ada satupun yang boleh ditindas, diremehkan. Semua adalah saudara dan saudari kita. Sekali lagi saya belajar ini pertama-tama bukan dari buku, tapi dari papi saya. Ketika dia masih sehat, kuat, memimpin perusahaan, saya melihat papi itu sama karyawan sudah seperti kakak adik. Dan papi punya cita-cita. Cita-citanya luar biasa. Dia pernah berkata kepada saya, "Rick, papi pengen setiap karyawan papi nanti jadi orang." Dan papi bukan asal ngomong. Dia betul-betul berjuang agar setiap karyawannya menjadi orang-orang yang sejahtera. Sejahtera dalam arti apa? Bukan hanya mereka pernah mendengar tentang Yesus melalui papi saya. Ketika itu papi masih ketua majelis GKI Peterongan. Tetapi juga
Papi memperjuangkan kesejahteraan mereka. Dan saya terharu sekali ketika pada tahun ini, ketika Papi Mami ada di kota Kudus dan itu didengar oleh mantan karyawan dan karyawati di kota Semarang. Mereka mengadakan reuni yang datang hampir 100 orang. Dan kesaksiannya sangat indah, sederhana kesaksiannya. Kami bersyukur pernah ikut Papi. Bapak Ibu sekalian, apakah kita juga punya kerinduan seperti itu? Setiap orang yang bersentuhan dengan kita saat ini, suatu saat nanti, mereka boleh berkata, saya bersyukur, saya pernah ikut dia, saya pernah bersama dia. Datanglah ya Roh Pembaharu. Amin.